Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD 3 Amba yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Amba yang saya hormati pula. Perkenankanlah saya di sini untuk melakukan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada modul 1.4 pada program guru penggerak. Nah, di sini saya Diah Puspitasari sebagai CGP Angkatan 11 di Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan memaparkan tentang materi yang saya pelajari di modul 1.4 dengan tugas diminta untuk melakukan diseminasi di sekolah dengan materi budaya positif. Pada modul ini tentang budaya positif itu ada beberapa konsep inti yang dipelajari. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari materi yang saya pelajari ini kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar yang pertama. Pada modul ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid dapat belajar sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan mempelajari tentang paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebagai guru itu di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu bahwa kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita terdapat miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi arti kontrol itu bukan seperti itu yang diharapkan. Tapi sepemahaman kita, kontrol adalah kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid sesuai dengan kehendak kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal tidak semua penguatan positif itu memberikan manfaat yang baik untuk siswa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya ketika kita memberikan kritik pada anak, membuat mereka itu merasa bersalah, membuat mereka itu merasakan kesalahan yang mereka lakukan, nah, itu tidak akan menguatkan karakter dari mereka sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa itu tidak bisa memaksa anak untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk yang selanjutnya, nah, di sini kita akan belajar tentang cara merubah paradigma. Di awal sebelum masuk di program guru penggerak ini, di awal kita itu paradigma kita adalah tentang stimulus respon. Nah, di sini nanti kita akan merubah dari paradigma stimulus respon ke dalam teori kontrol. Di sini ada penjelasan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama
Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini jika kita ingin merubah sesuatu secara perlahan-lahan ataupun sedikit-sedikit, maka mengubah sikap atau perilaku. Tapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang perlu kita ubah adalah acuan dari kita. Jika ingin melihat dunia, maka Anda berpikir tentang manusia. Jadi kalau kita ingin mengubah dunia, maka kita akan berpikir tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi lebih baik, tanpa mereka harus terbebani dengan pendidikan, merasa tertekan dengan pendidikan. Nah, di sini cara merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Dari stimulus respon sendiri, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, menurut kita pada paradigma stimulus respon, kita itu menganggap bahwa kebutuhan kita semua itu adalah sama. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu masing-masing kita itu berbeda-beda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kita dalam paradigma stimulus respon, kita itu melihat hal yang kita lihat itu adalah sama dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap apa yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan kita. Padahal dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kenapa perilaku buruk itu terjadi di stimulus di teori kontrol itu akan ditelusuri. Nah, mengapa mereka bisa melakukan hal buruk tersebut? Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam teori kontrol itu yang bisa mengontrol diri sendiri adalah ya diri Anda sendiri, bukan orang lain. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kita berpikir kita sebagai guru kita bisa mengontrol murid, tapi pada kenyataannya tidak. Dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan kehendak kita. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gabung. Jadi ketika kita membujuk anak itu tidak berhasil, maka kita akan melakukan pemaksaan agar anak mau atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun dalam teori kontrol, kita membutuhkan kolaborasi dan konsensus itu dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak harus memaksakan anak. Kita dapat mencari pemahaman atau hal-hal lain yang dapat dilakukan. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir yaitu menang. Nah, di sini untuk membangun budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir dan bertingkah laku dengan penuh tanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin itu ada berkaitan erat sekali dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kontrol yang dimaksud itu nanti akan dibahas pada
slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan disiplin? Ada yang bisa memberikan pendapat sebelum saya masuk ke materi? Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif, yaitu di sini disiplin dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri agar dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu Guru, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, di sini kita akan melihat motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan seorang anak akan melakukan segala cara agar dia tidak mendapatkan hukuman. Misalkan dia lupa tidak mengerjakan PR, maka dia akan melakukan berbagai cara agar dia tetap dapat mengumpulkan PR. Entah itu dia mengerjakan di kelas ataupun dia menyontek pekerjaan teman, agar tidak mendapat hukuman dari guru, dia akan melakukan berbagai cara agar terhindar dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini seorang anak di kelas 1 misalkan, di kelas saya itu dia akan semangat belajar, semangat mengerjakan tugas jika dia mendapatkan imbalan dari guru. Dia akan meminta imbalan dari gurunya. Bu, saya sudah mengerjakan ini, dikasih hadiah, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini ada dua motivasi. Nah, untuk dua kalimat yang pertama itu adalah motivasi eksternal, sedangkan kalimat yang ketiga yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri atau motivasi internal. Jadi dia akan berusaha menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini motivasi perilaku manusia yang diharapkan yaitu adalah motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka yang harus kita lakukan adalah
menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Jadi yang kita lakukan, kita mengurangi hukuman ataupun pemberian penghargaan yang berlebihan. Jadi jangan sering-sering memberikan hadiah atau sering-sering memberikan hukuman pada anak agar motivasi eksternal itu tidak semakin berkembang, tapi kita minimalkan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memahami makna dari hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena dia telah terlambat ke sekolah, maka diberi tugas untuk menulis di buku "saya tidak akan terlambat lagi". Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya konsekuensi. Iya betul, berarti konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Ya, hukuman, betul. Yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat. Ya, karena masih ada hubungannya ketika kita membuat coret-coretan di meja, maka kita juga harus berkewajiban untuk membersihkannya. Berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jawabannya adalah hukuman. Ya, hukuman. Jadi push up itu adalah hukuman karena tidak ada hubungannya antara push up dengan tidak menggunakan masker ke sekolah. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Jawabannya adalah hukuman. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru biket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman menjadi hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Kita cek. Konsekuensi. Yang selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Kita cek. Jawabannya adalah
konsekuensi. Jadi karena berhubungan dengan pelajaran PJOK, lari mengelilingi lapangan. Yang berikutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Nah, di sini kita akan mengulas kembali. Ya, tadi sudah ada beberapa contoh mengenai hukuman konsekuensi. Nah, di sini akan kita pelajari hukuman atau konsekuensi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini saya akan memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, sebelum ke sini akan saya jelaskan sedikit bahwasanya hukuman itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak saja. Jadi misalkan hukuman itu ditentukan oleh guru. Jadi tanpa ada kesepakatan dengan murid, dan itu biasanya dilakukan dengan tiba-tiba tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Sedangkan konsekuensi adalah tindakan yang dilakukan dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi murid tahu jika dia melakukan kesalahan maka dia akan mendapatkan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Jadi jika hukuman itu dibuat oleh salah satu pihak, sedangkan konsekuensi adalah kesepakatan dari beberapa pihak. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam menciptakan kondisi bagi murid yang melakukan kesalahan, di sini kita tidak menghukum. Ketika kita menghukum, kita akan memberikan pengalaman yang negatif pada anak. Dengan adanya restitusi, maka kita akan memberikan pemahaman pada mereka kesalahan yang mereka lakukan dan bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi melalui restitusi ini kita akan mengajarkan pada anak untuk menghargai diri sendiri dan bagaimana menghargai orang lain. Nah, di sini ada dua macam identitas. Ada identitas gagal dan juga ada identitas sukses. Di sini identitas gagal itu adalah hukuman. Jadi ketika kita memberikan hukuman, maka kita akan memberikan identitas, itu akan termasuk dengan identitas yang gagal. Sedangkan jika kita ingin mendapatkan identitas yang sukses, maka yang kita lakukan adalah disiplin. Disiplin tersebut terbagi antara konsekuensi dengan restitusi. Saya ambilkan contoh di sini di identitas gagal pada poin hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Dalam hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi hukuman itu memberikan rasa yang tidak nyaman dan itu dalam waktu jangka yang panjang. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak, namun terjadi dalam waktu jangka yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu efeknya negatif jangka panjang, konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, peraturannya adalah kamu harus, jadi dalam suatu hukuman itu
kamu harus melakukan sesuatu. Ada intinya itu kamu harus. Sedangkan dalam konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi kita mengingatkan pada anak tentang peraturan, tentang apa yang sudah disepakati. Dalam restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan dalam restitusi kita menguatkan kembali kepada anak tentang keyakinan yang sudah disepakati dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hukuman itu bersifat negatif, dalam konsekuensi itu sifatnya netral, dan dalam restitusi itu bersifat positif. Contohnya, dalam hukuman awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Nah, dalam hukuman biasanya menggunakan kata-kata yang menekan. Dalam konsekuensi itu lakukan apa yang saya katakan. Dalam restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi diingatkan kembali kepada anak, sebenarnya apakah benar yang dia lakukan, yang dia inginkan itu seperti ini atau tidak. Dalam hukuman itu adalah modelnya berupa paksaan. Jadi dalam hukuman itu memaksa. Dalam konsekuensi itu stimulus respon, dan dalam restitusi itu adalah teori kontrol. Contohnya dalam hukuman mendorong menyalahkan diri. Jadi kita mendorong siswa menyalahkan diri mereka sendiri. Dalam konsekuensi itu mendorong pada kepatuhan, dan dalam restitusi itu mendorong disiplin positif. Dalam hukuman itu dibuat oleh guru, jadi oleh salah satu pihak, guru saja biasanya. Dalam konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Dalam restitusi itu dibuat oleh murid sendiri. Jadi kalau konsekuensi itu kesepakatan antara guru dan anak, sedangkan dalam restitusi itu anak sendiri yang membuat. Dia yang membuat keyakinannya sendiri, dia yang juga akan meyakininya, dan dia juga yang akan melaksanakannya. Dalam hukuman itu meyakinkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir ataupun merendahkan. Sedangkan dalam konsekuensi membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan dalam restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu diberikan dengan tiba-tiba tanpa anak tahu. Misalkan tadi kalau anak itu tidak mengerjakan PR, tiba-tiba disuruh maju ke depan kelas, mengangkat kaki atau memegang telinga tanpa ada kesepakatan sebelumnya, anak tidak tahu nak PLG ternyata dihukumnya seperti itu. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana dan satu arah dari pihak guru yang memberikan. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan jika anak terlambat datang sekolah 3 kali sudah diperingatkan, maka nanti akan diberikan konsekuensi. Misalnya orang tuanya dipanggil atau
mungkin diberikan pemberitahuan kepada orang tua, seperti itu. Misalkan PR anak tidak mengerjakan PR 3 kali berturut-turut, maka konsekuensinya adalah dia akan diberikan tugas tambahan, misalkan seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan hukuman itu tidak terencana dan bersifat satu arah. Ya, di sini ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, ataupun kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Ya, di sini adalah ketika kita menjanjikan sesuatu dan berulang kali, maka itu adalah merupakan penghargaan, tapi juga merupakan hukuman, karena mereka akan melakukan sesuatu dengan adanya sebuah imbalan, dan itu akan memunculkan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Jadi sebuah penghargaan itu nilainya bisa sama dengan menghukum. Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga bersifat tidak efektif. Mereka akan melakukan sesuatu jika mendapatkan penghargaan. Jika tidak diberi penghargaan, maka mereka tidak akan mau melakukannya. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Nah, di sini dalam penghargaan bisa merusak hubungan. Misalkan ketika anak itu tidak diberikan penghargaan oleh guru, maka dia akan merasa kecewa pada gurunya, karena setelah mungkin tidak tercapai, dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa kecewa. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seperti ini di sini, maka anak tidak akan melakukan yang terbaik ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, maka kualitas akan menurun. Penghargaan mematikan kreativitas, dan juga penghargaan menghukum. Nah, di sini kita juga akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, yaitu kebutuhan terhadap penguasaan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain ataupun tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebajikannya. Nah, di sini ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang negatif, pada dasarnya mereka melakukan itu untuk memenuhi kebutuhannya yang belum terpenuhi. Misalkan di sini ada contoh siswa kelas 1 seperti Faiz. Dia suka mencari perhatian. Nah, jadi mungkin di sini dia tidak mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, maka dia mencari perhatian dari orang lain.
Jadi dia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian. Dari situ dia melakukan tindakan-tindakan yang negatif untuk diperhatikan. Pada intinya dia hanya ingin diperhatikan, namun dengan menggunakan cara yang tidak tepat. Gleiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, di sini kita akan pelajari tentang bagaimana memenuhi kebutuhan itu dengan menggunakan cara yang positif. Di sini kita akan mempelajari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru itu berada dalam 5 posisi kontrol tersebut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini saya akan berikan contoh dari 5 posisi kontrol tadi dengan sebuah kasus, misalkan murid lupa membawa buku pelajaran. Ketika murid lupa membawa buku pelajaran, dengan posisi kontrol sebagai penghukum, guru akan memberikan hukuman berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki sambil memegang telinga. Ketika guru memberikan tugas murid berdiri di depan kelas dengan alasan dia lupa membawa buku pelajaran, hal tersebut adalah posisi kita sebagai seorang penghukum. Yang kedua, sudah berapa kali ibu memberitahu kamu? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita mengucapkan kalimat seperti tersebut, kita itu berada dalam posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Yang berikutnya, ayo bantulah demi ibu guru ya. Nah, di sini posisi kita itu sebagai seorang teman. Kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang teman. Ya, minta tolong ya sebagai demi ibu guru kamu lakukan ya. Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Kita mengingatkan anak. Di situ kita sebagai pemantau. Nah, ketika anak berbuat salah, kita mengingatkan konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, di situ posisi kita adalah sebagai pemantau. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini kira-kira posisi kontrol apa ya yang tepat? Tadi ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira kalau ini berada di posisi kontrol yang apa? Manajer. Ya, di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau kita sebagai manajer, kita itu menjadi fasilitator anak. Kita mengingatkan anak akan kesalahannya dan bagaimana mengingatkan anak bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Di sini kita akan berlatih lagi antara posisi kontrol yang ada pada diri guru berdasarkan kalimat-kalimat yang ada di depan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kecewa. Ya, gitu. Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar dalam mengerjakannya. Kira-kira Sama kayak tadi. Membuat merasa bersalah. Contoh bener. dalam posisi apa nih? Membuat merasa bersalah Ya. Sepertinya. sebagai penghukum. Dia menghukum. Kamu tidak pernah benar dalam mengerjakannya. Dia menekan anak. Dia menghukum. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Kira-kira di posisi apa
akan mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Kira-kira jadi di dalam posisi apa ini? Pemantau. Apa? Pemantau ya. Pemantau, ya betul berarti ya. Yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ini. Iya. Posisi sebagai Manajer. manajer ya, Bapak Ibu sudah bisa memahami. Jadi kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol guru ini ada beberapa contoh yang disampaikan. Nah, di sini dari kelima posisi kontrol guru itu diharapkan yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini guru sebagai manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini dalam posisi manajer, pencapaian posisi manajer adalah diharapkan murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi dalam posisi manajer ini kita menguatkan anak, bukan menekan anak. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa ya disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja ya? Apakah keyakinan dengan peraturan itu sama? Tidak. Tidak. Ya. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira Bapak Ibu kenapa ya kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Karena membahayakan kalau tidak pakai. Karena membahayakan atau karena takut sama Pak Polisi mungkin? Ya sekitar. Dan di sini kita akan ada sebuah peraturan penggunaan helm. Namun karena kita meyakini dalam keyakinan kita bahwa kalau kita tidak menggunakan helm maka dapat saja terjadi hal-hal buruk yang membahayakan. Jadi kita memakai helm itu untuk suatu untuk menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa ya? Apa ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Menurut Bapak Ibu untuk apa peraturan tersebut dibuat? Supaya tidak kena COVID. Supaya tidak kena COVID. Ada lagi pendapat dari Bapak Ibu? Ayo Mbak. Apa Buami? Kenapa harus pakai masker Buami? Putih. Ya tetap sehat ya Pak Bagas, biar tetap sehat. Jadi peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan itu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Dari pertanyaan tadi, nilai-nilai yang disebutkan tadi adalah suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ketika kita memakai helm berarti itu untuk menjaga keselamatan. Ketika kita memakai masker itu untuk menjaga kesehatan, karena kita yakin dengan memakai helm maka kita akan selamat. Dengan memakai masker dan mencuci tangan maka kita akan berada dalam kesehatan. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya jika mereka itu yakin dengan apa yang mereka yakini. Jadi bukan hanya kalimat yang ditulis tanpa ada maknanya. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa diubah, ditinjau lagi. Sekiranya keyakinan kelas sudah tidak berlaku, maka akan kita dapat membuat yang baru lagi dengan kesepakatan bersama. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahap pertama itu menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya antara lain, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sepertinya Bapak Ibu ini ngantuk nggih. Ngantuk. Mari kita es breaking sebentar ya. Kita es breaking sebentar Bapak Ibu biar tidak mengantuk. Ya, kita es breaking dulu, monggo Bapak Ibu berdiri. Kita akan menyanyikan tentang panjang dan pendek. Kalau panjang tangannya didekatkan, kalau pendek didekatkan. Iya, Mbak. Ada sebaliknya. Panjang tangannya didekatkan, kalau pendek. Pendek.
Jadi tetap lancar. Oke, kopi. Nah, di sini tahap-tahap dari segitiga restitusi yaitu satu, menstabilkan identitas, dan di tahap pertama ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika murid itu berbuat salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat berikut. Ibu bapak juga pernah berbuat suatu kesalahan. Jadi kita tidak menekan anak, tapi kita menstabilkan identitasnya bahwa wajar jika kita membuat kesalahan. Oke. Namun dari kesalahan itu kita akan tahu atau bisa mencari solusi. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Di tahap menstabilkan identitas kita tidak menyalahkan anak. Jadi kita mengingatkan anak bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Ya, di tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan kita bisa mengucapkan kalimat pada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, di sini kita memvalidasi tindakan kesalahan yang dilakukan anak itu bahwa apa yang dia lakukan itu pasti ada alasannya. Nah, kita meminta anak untuk menyampaikan mengapa alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi di sini kita mengingatkan motivasi siswa yaitu motivasi intrinsik. Yang dapat kita ucapkan pada anak yaitu apa ya keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini kalimatnya bisa kita sampaikan pada anak agar dapat menggali motivasi intrinsik dari diri mereka. Nah, kemarin saya sudah melakukan simulasi untuk restitusi berdasarkan segitiga restitusi. Di sini kemarin saya mengajak anak itu berdiskusi karena dia sering tidak membawa mukena. Saya tanyakan alasannya kenapa gitu. Nah, di sini di posisi menstabilkan di tahap menstabilkan identitas, saya menanyakan pada anak bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, tapi jangan diulang-ulang dan diulang lagi. Dan di situ ada validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut, sering tidak membawa mukena, itu kenapa itu saya tanyakan. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Saya tanyakan keyakinannya yang sudah disepakati apa. Nah, bagaimana cara dia agar tidak melakukannya lagi, tidak mengulanginya lagi, gitu. Nah, di sini yang sebelum kita mengakhiri materi pada siang hari ini, saya akan meminta Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Nah, di sini ada pertanyaan yang tertulis. Untuk yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan refleksinya dalam sticky note. Kemudian nanti ditambahkan di depan. Yang nomor 1 itu hal apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah
kedua, perasaan apa yang muncul ketika mengikuti kegiatan diseminasi ini? Iya, nomor 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Dan yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Perasaan yang muncul apa selama mengikuti kegiatan diseminasi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaannya senang. Hal apa yang mengubah Bapak Ibu? Pemikiran Bapak Ibu setelah mendapatkan diseminasi ini? Siapanya Mas Bu? Yang kuning. Ditempel di papak, ditetapkan ada tulisannya refleksi. Ini nanti ada lagi tugas lagi. Jadi Pak, satu aja tugas. Oke. Nanti kan nggak bisa baca, tak baca. Siap. Siap Pak. Wow, 100 gitu. Mas Gabes. Gabes dan Gabus. Namun Bapak Ibu, Ini mau ditaruh. Yo, baris sama ya. Saya sendiri. Gak nyamping. terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksinya. Bisa mohon bantuannya coba dibacakan. Kita sengaja membantu membacakan. Mbak Risma. Mbak Risma mau dibacakan monggo Mbak. Kelihatan. Wow, pakai pakai. Namanya saya jangan Mbak. Itu angkulian dong kalau saya. Iya, boleh. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk jawaban yang kedua, perasaannya senang. Oke. Itu hanya saya bisa baca. Geser lagi sebelahnya lagi. Nah,
belajar tentang restitusi, tidak menghukum anak, belajar menjadi manajer dalam mendidik murid-murid. Kemudian untuk perasaannya juga senang karena mendapatkan hal baru yang bermanfaat untuk kita sebagai guru. Kemudian berikutnya yang pertama, tidak memberikan anak hukuman tetapi menerapkan konsekuensi. Kemudian perasaannya juga sama, senang karena jadi bertambah ilmunya mengenai disiplin dan motivasi untuk anak. Terima kasih. Jadi tadi banyak hal baru yang Bapak Ibu dapatkan, ada tidak lagi memberikan hukuman pada anak, mempelajari tentang restitusi, konsekuensi, dan terima kasih perasaannya yang senang telah mengikuti diseminasi ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, untuk terakhir yaitu penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang tepat. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.